Sekarang ayat ke-135. Surat ketiga, surat Ali Imran. Ayat 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang apabila melakukan fahisyah, keburukan, fahsya, dzalamu anfusahum, atau mereka berbuat dolim terhadap diri sendiri, zakarullaha, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka memohon ampunan bagi dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus atas apa yang telah mereka lakukan. Wa hum ya'lamun, dan mereka tahu. Sifat orang-orang yang disediakan surga nanti diantaranya adalah apabila melakukan keburukan atau mendolimi diri sendiri, segera mengingat Allah dan beristighfar. Tidak ada seorang manusia yang bersih dari dosa. Kadang-kadang dosa besar dilakukan, tapi bagi Allah terbuka siapapun untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat, beristighfar. Ramadan bulan ampunan, tapi jangan kita berpikir di luar Ramadan tidak ada. Tidak ada waktu yang tidak Allah siapkan ampunan. Jadi kapanpun, siang maupun malam, Allah siapkan ampunan. Ini kesempatan bagi yang mau bersih-bersih. Hanya di bulan Ramadan ada lebih karena waktu diisi dengan ibadah siang dan malam. Tetapi kalau kita menghususkan bahwa bulan ampunan itu bulan Ramadan, tidak ada dalilnya itu. Siapapun, kapanpun silahkan. Malah kita diajar oleh Rasulullah, setelah salat kita beristighfar 3 kali. Boleh redaksinya astagfirullah, boleh astagfirullahaladzim. Kemudian muncul semacam ungkapan bahwa bulan Ramadan bulan suci. Waktu itu kan sama. Suci itu mesti dengan keterangan. Apakah di bulan lain kotor? Nah ini ya. Kemudian ada persiapan masuk bulan Ramadan harus suci. Manusia itu diharapkan bersih selama hidup dan kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Nah karena itu dalam perjalanan Allah siapkan maghfirah, ampunan. Surga itu suci, manusia dilahirkan suci, jadi layak ke surga, begitu. Cuma dalam perjalanan hidupnya, jika cai teh aya runtah, aya taneuh pan, nepi ka jadi hideung kotor. Nah bulan Ramadan ini sebagai bulan penyaringan.
Kan di situ ada sholat, ada saum, siang, malam. Mudah-mudahan keluar dari Ramadan bersih begitu. Beres Ramadan, angrewe kotor, angrewe hidung, itu artinya tidak berhasil. Dalam keterangan dinyatakan sungguh rugi seorang masuk bulan Ramadan sampai selesai tapi tidak mendapat ampunan. Tetapi bukan khusus di bulan Ramadan saja. Begitu ya. Rasul mengajarkan istighfar setelah sholat. Ini kan pelajaran berharga. Saya sering sampaikan. Jangankan di luar ibadah mah, sedang ibadah saja, ibadah paling besar, salah itu ada. Makanya Rasul mengajarkan istighfar. Nah, dalam perjalanan kotor Allah sediakan ada kafaroh, ada magfiroh, ada tobat itu. Ini kasih sayang Allah. Ada kafaroh, ada magfiroh, ada tobat. Kafaroh itu penghapus. Jadi otomatis gitu. Apabila seorang melakukan kebaikan maka juga berfungsi menghapus keburukan. Kesalahan-kesalahan yang kecil itu terus gitu Allah siapkan untuk menghapusnya. Sholat itu ibadah, dapat pahala, tapi di sisi lain juga sebagai kafaroh terhadap kesalahan-kesalahan yang kecil ini. Saum juga sebagai kafaroh, penghapus ya. Infak sebagai kafaroh. Kemudian ada fungsi lain sebagai fadilah. Nah, di sini Allah sudah memberikan semacam kabar untuk melahirkan harapan bahwa di surga nanti ada pintu-pintu yang khusus. Ada orang yang dipanggil dari pintu sholat, berarti istimewa sholatnya lebih dari yang lain. Tapi jangan diartikan sholat yang mana saja, karena sudah ada yang wajib, ada yang sunat. Ada yang dipanggil dari pintu saum, namanya royan, karena ini ada padilah dalam saum sunat ya. Ada yang dipanggil dari pintu sodako, karena ia ada padilah dalam sodako. Nah gitu. Kata Abu Bakar, begitu repot ya kalau dipanggil dari setiap pintu. Berarti ada fadilahnya dalam beberapa hal. Apakah ada? Rasul mengatakan mudah-mudahan engkau hamba yang dipanggil dari tiap pintu. Maksudnya Abu Bakar itu fadilahnya banyak. Pertanyaannya, kita kira-kira dipanggil dari pintu mana? Ya bingung ngejawab lagi, naon leuwih. Ya kali nanya we naon leuwih na itu gitu. Kadagoan we eueuh nu ngagerok. Tidak ada yang memanggilnya, tiga tanya apa sih lebihnya kita ini? Nah, gitu ya. Nya urang mah anu biasa meureuseutana. Nah. Jadi kalau begitu Allah tidak menciptakan manusia untuk dimasukkan ke neraka. Yuladu alal fitrah, bersih kan? Surga itu suci, layak. Dan Rasul mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi dituntun, diarahkan sampai ke surga, cuma banyak yang tidak mau begitu. Sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Maka Rasul menjawab dengan diplomasi, siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa yang maksiat membangkang kepadaku dia yang tidak mau. Nah, gitu. Begitu. Jadi kalau melakukan dosa sadar, segera beristighfar. Tidak dibiarkan, sebab dosa itu walaupun kecil, jika dibiarkan tanpa ada penghapusan
itu lama-lama bisa jadi besar. Karena itu ada nasihat, jangan kau anggap enteng dosa. Bukankah gunung itu terdiri dari pasir-pasir kecil? Itu nganggap leutik, nganggap enteng. Gunung teh eta terdiri tina keusik nu leutik teh. Ari sangu sapiring teh eta terdiri tina remeh-remeh nu leutik teh, nah gitu. Nah dosa pun begitu. Karena itu Allah siapkan kafaroh. Nah saum ini kesempatan untuk menghapus dosa-dosa yang kecil. Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat sepeninggal Rasulullah, siapa di antara kalian yang tahu tentang sabda Rasul mengenai fitnah? Ada sahabat yang mengangkat tangan, saya. Lalu Umar langsung menyela, kalau yang dimaksud oleh Anda fitnah di rumah tangga, aku tahu itu. Itu terhapus oleh salat, oleh saum, oleh sedekah, oleh zakat. Kalau yang sehari-hari nu biasa dosa nu karar itu insya Allah kapupus ku salat. Nah gitu, tapi kade ulah ngahaja da aya pamupusna, ngahaja nulis lain kitu meni odog pisan. Iya dar nyarekan heula salaki, cek salaki naon teh dosa pan kerek salat lohor. Bukan itu, manusiawi lah salah, tapi itu ada. Kata Umar, aku tahu kalau fitnah di rumah tangga maksudnya dosa-dosa di rumah tangga aya wae kan, dosa kecil terhapus. Tapi yang aku maksud adalah fitnah besar yang akan merusak umat Islam. Nah, kata sahabat itu, kalau itu pintunya masih tertutup. Lalu Umar bertanya, apakah nanti pintunya dibuka biasa atau didobrak? Dipecahkan. Kata sahabat, didobrak itu. Nah, begitu. Iya, kenyataannya. Siapa pintu itu? Umar bin Khattab. Masih terjaga kuat. Yahudi munafik sulit untuk masuk mendapat jabatan. Tetapi ternyata didobrak. Umar bin Khattab dibunuh oleh orang munafik Yahudi itu ya. Nah, artinya didobrak pintunya berai nepi ka ayeuna. Terus fitnah itu ya makin besar. Nah, itu catatan saja. Tetapi biarlah kita kembali pada diri kita, pada pribadi masing-masing. Kita punya kewajiban untuk melaksanakan saum Ramadan. Mudah-mudahan ini jadi kifarat. Tidak ada keterangan satupun yang menyatakan bahwa saum Ramadan syaratnya suci dari hadas. Tidak ada. Suci dari hadas itu syarat untuk salat. Karena itu keramas sehari sebelum Ramadan silahkan, tapi kalau diniatkan untuk memasuki bulan Ramadan tidak ada dalilnya, itu dari agama Hindu. Kalau mau puasa keramas dulu, berarti tasabuh, tidak ada ya. Keun bae tusan untuk mandi baik lah. Tibatan mandi itu akidah gitu ya. Silakan itu mandi biasa ada, tetapi kalau mandinya dikaitkan dengan saum Ramadan itu tidak ada. Dua, dari sekarang juga kalau mau berdoa mudah-mudahan kita lancar di bulan Ramadan, mudah-mudahan sehat tuh boleh. Tetapi menghadapi Ramadan dengan redaksi khusus, dengan keyakinan bahwa itulah doa menyambut Ramadan. Allahumma salimni li Ramadan, itu hadisnya dhaif. Itu hadisnya dhaif ya. Kalau kita berkeyakinan bahwa doa itulah doa menyambut Ramadan, itu dhaif, tidak bisa dijadikan hujah. Tapi kalau doa umum silakan. Mudah-mudahan kita sehat, mudah-mudahan kita lancar, itu silakan aja. Nah, begitu ya. Karena jangan kita mau bersih-bersih malah tambah
kotor. Ini yang dikhawatirkan itu. Kayak ibu-ibu tidak ada dalilnya munggah kudu jeung daging entog, enggak ada. Kudu jeung daging hayam enggak ada. Nu aya we atulah ribu bisa awewe ribu. Pisukan teh ribut teu kabaga daging hayam ngambek. Ya. Kemudian nanti dosa besar Allah siapkan pintu tobat. Ya. Allah siapkan pintu tobat. Sudah itu dulu dimanfaatkan oleh Adam. Adam itu melanggar dengan pelanggaran besar. Lalu Allah usir, tapi Allah buka pintu tobat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ini sudah ada ya contohnya. Kembali kepada Allah. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Dan jangan terus-menerus. Salah jangan diulang lagi. Begitu. Tetapi kadang-kadang berulang. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, setelah Allah jelaskan sifat-sifat ulaika jazaa'uhum magfiratum mir rabbihim. Mereka itu balasannya adalah magfirah dari Tuhan mereka, wa jannatun dan surga tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Inilah ya, namanya roja. Roja itu harapan. Harapan ini pasti. Beda dengan duniawiyah, harapannya tidak pasti. Harapannya sudah begitu seakan-akan yakin, tapi itulah dunia, mesti disadari. Seringkali tidak jadi karena tidak bisa keluar dari ketentuan Allah. Anu rek kawin wae geus nanyaan, banyak yang tidak jadi. Tetapi jangan berburuk sangka kepada Allah. Mulai ieu nu alus teh, gitu aja. Nah, tapi kalau harapan mutlak dari Allah, surga itu ya pasti. Kedua, kalau orang ragu, jangankan tidak percaya, ragu saja tidak boleh. Hukumnya haram. Dan efek psikologisnya ini besar sekali ketika orang tidak lagi yakin terhadap yang dijanjikan Allah, hilang harapan yang pasti. Nanti cuma harapan-harapan yang relatif saja, terombang-ambing dengan harapan-harapan yang tidak pasti. Karena itulah jangan tinggalkan janji dari Allah. Wa'dun, sebaliknya ada wa'idun, ancaman. Itu pasti juga. Karena itu sengaja Allah sampaikan supaya manusia hati-hati. Ya, la'allakum tattaqun. Nah, begitu. Jadi dengan harapan itulah siap hidup dengan segala macam resikonya. Begitu ya. Siap hidup dengan segala macam resikonya. Ya, karena nggak bisa menghindar. Mending oge sanghareupan eta teh piganyaraneun, begitu aja berpikirnya. Ada yang datang ke rumah ngobrol, "Duh, Ustaz cenah geuning masalah teh aya." Ya kan nanti ditanya oleh Allah, "Bukankah kamu diberi akal?" Keur naon atuh teh masalahna? Artinya setiap orang diberi kemampuan untuk mencari solusi dengan akalnya. Budak mun dibaraung, "Heupan anjeun teh diberi kemampuan pikeun cari solusi." Nanti Allah akan bertanya, digunakeun teh. Nah, nanti Allah beri pahala tuh gitu piganyaraneun cing lain kudu amekan. Lain kudu hayo we cing ngamuk lain gitu, itu piganyaraneun. Kapan diberi akal, sok cari solusi dengan baik gitu. Puguh da tukang balon mah budak ceurik teh geus deukeut pi batieunana teh. Sing ngarti atuh urangna tuh. Bari duit teu mawa geura ibu-ibu tukang balon kalau deui
tong dicarekan itu mah da sidik ya, itulah dia ya haknya. Budak rek ditenggelan entong kumaha tuh. Nah di sini kan kamu diberi akal gitu. Balon mana nu hejo nya nu hejo mah herang alus we duit teu mawa. Tapi jika nama mending nu koneng rada gede nu koneng mah. Nah gitu bari diskusi bari mundur setik-setik. Akhirnya mah tuk-tuk mah jadi we kadu bodas tukang balon lagi geus eueuh. Pan kawas ngomongnya rek dibulian eueuh. Tukang balon salamet, budak salamet gitu. Mun cerdas mah hese nengan gitu mah. Aya cerdas kana nganyuk. Nah, begitu. Jadi ini persoalan, ini akalnya kamu diberi kemampuan gunakan gitu. Nah, ada yang menggunakannya diberi 10 tapi digunakan 3. Itu kan nanti ditanya. Ini 7 deui dipakai naon? Ya. Kemudian yang kedua ada yang salah menggunakan. Akal digunakan untuk memikirkan yang bukan objeknya. Entong atuh. Contohnya rezeki itu bukan objek pikiran manusia. Hari ini kita makan sabaraha suap, nggak tahu. Hari ini kita minum berapa gelas, tidak tahu. Allah yang menentukan. Tuluy kurang di pikiran salah pikiran eta. Iya. Malah seringkali sudah ada di hadapan, kalau bukan rezeki kita ya udah. Ican ci kopi 2 gelas jeung semah, incu belenyeng regot diinum. 2 regot tong dicarekan artinya rezeki incu urang 2 regot dina gelas eta. Kenapa repot? Tulis saya sana yakin ka minum belum tentu. Hari lain rezeki urang mah. Dar ngadongengkeun nu gelut jeung semah teh bari pepeta kadupak bae. Ya kalau bukan rezekinya begitu. Udah. Nah riweuh teuing geus we atuh da lain rezekina gitu ya. Dasar jelema bahil. Nu leutik rek dijual lauk teh ulah pelakeuneun. Nu gede rek di nu leutik rek digoreng ulah pelakeuneun. Nu gede rek digoreng ulah jualeun. Budak teh nepi ka tekung sidar lauk nu bener. Aya we nu paeh kakara we. Matak meujeunna we para renek we. Ya pek cau nu aralus pan ekspor. Tinggal we cau anu gorengna di urang. Butitina leuheung ayeuna mah bareta mah tara kabagian teh daun halus. Nu beureum dening tulang-tulangna. Meujeunna we jeung teh jangkung gitu. Ari irung hayang mancung geura. Aduh, kan bukan objek kita. Berapa gelas yang akan kita minum, berapa suap yang akan kita makan, enggak tahu. Nah, karena itu jangan digunakan sia-sia nantinya. Malah kadang-kadang sedang makan geura. Ari urangnya isuk dahar mal bae eukeur teh. Itu kan kesalahan luar biasa ya. Udah, itu Allah. Nah, jadi akal itu gunakan nih 10 sok atuh manfaatkeun. Manfaatkeun nepi ka genep 7 ge lumayan mangan 3 geura da mung mikir. Itu kan ditanya afala taqilun. Nah, agama yang Allah turunkan itu pas. Akal itu bisa menerima, ari daek mah mikir. Cuma kadang-kadang terhalang oleh kerasnya hati, hawa nafsu. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kalhijar. Kebenaran nampak terlihat tuh oleh Abu Jahal, terdengar. Malah akal sudah membuat putusan ini benar. Tapi di sini masih ada kekuatan hawa nafsu yang menghalanginya. Maka di bulan Ramadan inilah pendidikan yang luar biasa, hebat bagi kaum muslimin belajar untuk menahan diri.
Nah, nanti yang didengar, yang dilihat, diproses, mana kita pisahkan benar salah gitu. Kumaca namun aya ceramah memeh Ramadan silahkan. Nabi kan tidak pernah. Tuh ada ustadz yang datang ke rumah saya. Jangan dibiarkan bid'ah terus di mana-mana. Nah, gitu. Ya ceramah sebelum tarawih kan Nabi tidak pernah. Sahabat tidak, para imam tidak. Itu muncul kadinakeun. Ya kan bae cing sok indung heula. Ya kan cenah ustad anggota dewan isba iya, yang nanti lah beres. Cuma saya mau tanya, masih kene ngajar ente di madrasah jam 4 sore ngajar barudak. Ya masih cenah atuh piraku ditinggalkeun bid'ah. Nabi teu pernah ngajar barudak di madrasah jam 4 sore. Ngahulang cik atuh nu kitu aduh atuh cingirakeun. Menyampaikan ilmu tabligh dakwah itu wajib. Ya, cuma waktu tempat terserah. Talab ilmu itu kapan silahkan. Itu kamu yang ngatur. Itu disebut goer mahdo. Jadi tabligh dakwah menyampaikan ilmu, mencari ilmu ya wajib. Kapan di mana silahkan. Antum a'lamu, kamu lebih tahu. Nah gitu. Jadi bukan harus, tapi kita memilih ini yang terbaik waktunya. Sebab kalau dilakukan setelah tarawih bubar. Paling tinggal 5-an mah. Ari memeh tarawih mah pan kapaksa najan teu ngeunaheun. Makanya pilih itu aja, bukan harus wajib. Tidak juga tidak apa-apa. Mau setelah tarawih silahkan, sebelum tarawih silahkan, tidak apa-apa. Makanya diatur tong lila gitu. Kultum kuliah 7 menit, tapi kan geus 20 menit masih kene. Geus 30 menit masih kene. Cek Bustami teh tina kultum robah jadi kuman. Naon kuman teh kuliah kumaha maneh cenah lah. Ya, gitu ya. Inilah. Nah, kemudian di sini agama akal kita mengatakan begini, Pak. Quran sudah sengaja ya oleh Allah itu ditantang, silakan. Kalau tidak percaya ke sini, mana tuh? Satu surat saja. Kalau ada yang bisa, berarti Quran buatan Muhammad. Gitu. Kalau ada yang bisa, berarti buatan Muhammad kan sama manusia. Sampai sekarang nggak ada. Satu surat saja. Bukan dari sekedar susunan redaksinya, tetapi isinya menyangkut akidah, ibadah, muamalah, dunia dan akhirat. Siapa manusia yang mampu? Gak ada. Maka akal kita membuat ringkasan bahwa Quran ini pasti benar. Begitu. Kalau begitu segala isinya benar, tidak ada keraguan. Dan kalau begitu ini dari yang maha tahu, bukan buatan manusia. Nah, saum Ramadan itu perintah dari yang maha tahu. Jadi pasti benar. Begitu. Karena itu tidak ada keraguan, kita siap melakukan. Tetapi pertanyaannya ada ungkapan menyambut, hari menyambut mah sesuatu yang diinginkan. Sesuatu yang dicintai. Sesuatu yang dibanggakan. Kita mau menyambut, ini ada kebanggaan, itu dari mana? Senangnya itu dari mana? Nah inilah yang tidak akan ada di orang kafir. Karena kalau menurut rasa kita, apa sih enaknya saum, nyiksa sebulan? Cek akal, cek harti, tetapi disinilah iman itu. Yakin Quran benar dari yang maha benar. Dalam Quran ada perintah saum di bulan Ramadan. Nah, ini masalah hukum juga saya sampaikan. Kalau sholat
malam di Mekah pun sudah jalan. Lihat di surat Al-Isra. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda wa minal laili fatahajjad. Sementara 11 rakaat di bulan Ramadan yang disebut Qiyamul Ramadan tarawih itu baru disyariatkan tahun kedua hijrah. Jadi syariat saum Ramadan itu setelah Nabi hijrah ke Madinah, tahun kedua baru turun perintah saum Ramadan. Di Mekah belum ada saum Ramadan. Nah di situ sekaligus dengan Qiyamul Ramadannya. Makanya sahabat bertanya kepada Aisyah, kumaha carana ngalaksanakeun Qiyamul Ramadan teh? Kenapa? Kan belum ada sebelumnya. Yang 11 itu di Mekah sudah jalan, tapi Qiyamul Ramadan. Makanya bertanya, lalu oleh Aisyah dijelaskan, Rasulullah itu tidak lebih dari 11 baik Ramadan maupun di luar Ramadan. Satu tuh. Kemudian tahajud, eta kan itu. Yang 11 itu. Ya. Kedua, Aisyah sendiri menjelaskan kaifiyah Qiyamul Ramadan itu dengan formasi 4-4-3. Di luar Ramadan ada yang 2-2, seterusnya ada yang 8-3, tapi di bulan Ramadan Aisyah menjelaskan kaifiyahnya. Ini ada yang melakukan 2-2 dengan alasan hadis sahih. Ini bagaimana menempatkannya? Jadi formasinya 4-4-3 itu muttafaq alaih itu ya. Waktunya setelah sholat isya sampai datang waktu subuh silakan memilih ya. Berjamaah bagus silakan. Tidak berdosa. Kumamun teu tarawih teu berdosa kan sunat. Cuma tidak dapat pahala. Ya kesempatanlah kita kan bersama-sama dapat pahala besar begitu. Ini 11 formasinya. Ada yang mengatakan boleh bulan Ramadan tahajud sidik nu atos eta tarawih teh eta. Itu kan tahajud itu karena tidak tidur. 11 kan? Iya, 11 itu ganjil disebut witir. Tahnu witir eta teh dina bulan Ramadan aya sebutan Qiyamul Ramadan tarawih nya eta. Makanya Nabi mengatakan la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah sudah tadi kan 11 witir udah. Nah begitulah kalau pada kersumanget tahajud bulan Ramadan kan sudah Qiyamul Ramadan, tapi boleh menjelang subuh, boleh ya. Tadi saya sampaikan tidak ada dalil saum syaratnya suci dari hadas. Kalau kesiangan punya hadas besar, saumnya jalan. Yang tidak boleh itu bercampurnya. Bercampurnya sebelum fajar, belum mandi kesiangan. Lanjut saja. Nah, aya cenah sad bisi ieu mah. 10 menit deui kadatang fajar, lumayan nih waktu teh pek wae. Ya. Tapi jangan sampai masuk waktu fajar bercampurnya. Punya hadas besar datang waktu subuh saum jalan, karena tidak disyaratkan suci dari hadas. Suci dari hadas kaitan dengan sholat. Iya. Sampai di sini saja ya. Insyaallah beberapa hari lagi kita masuk, kita sambut karena iman dan ihtisab. Kita gembira, kita semangat karena imanan wa ihtisaban lillah, dan ada harapan pasti dari Allah.